Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Berjumpa lagi kita di pertemuan ketiga pada mata kuliah Manajemen Konstruksi hari ini Senin 5 Oktober 2020. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Baik, silakan berdoa dimulai. Amin. Oke. Minggu lalu saya sudah menjelaskan materi mengenai konsep dasar manajemen proyek atau manajemen konstruksi. Ya, dalam video minggu lalu juga sudah ada materi atau penjelasan mengenai apa itu proyek, kemudian ciri-ciri proyek, contoh dari proyek konstruksi itu seperti apa saja, kemudian proses ataupun skema ya yang dijelaskan dari awal proyek itu dimulai hingga proyek itu berakhir. Namun video tentang skema tersebut atau bagian tersebut belum tuntas dijelaskan, hanya sampai produk atau hasil yang dikeluarkan oleh konsultan perencana. Nah, nanti akan saya lanjutkan, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai lanjutan materi minggu lalu. Oke, bisa kita mulai? Sudah siap semuanya untuk kuliah hari ini? Baik. Sekedar intermezzo ya, apakah Anda tahu kapan manajemen proyek itu dimulai? Ada yang tahu kapan? Oke. Sebenarnya sejarah dari manajemen proyek itu sudah ada pada zaman dahulu kala ya. Mungkin pada zaman Nabi atau pada zaman Firaun ya, yaitu adanya atau ditemukannya sebuah bangunan ya yang dibangun oleh Raja Thutmose yang keempat pada tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, itu adalah bangunannya ini ya, piramid atau sphinx ya, setahu saya ini sphinx bukan piramid. Kemudian di Indonesia ya, di negara kita juga ada sejarah dari manajemen proyek, yaitu ditemukannya bangunan yang dibangun oleh rakyat Pikatan pada tahun 850 Masehi dan dikembangkan atau diperluas oleh Balitung Maha Sambu pada masa kerajaan Mataram. Kemudian di tahun 800-an Masehi juga ada dibangun Candi Borobudur oleh Kerajaan Wangsa pada masa Sailendra. Oke. Jadi kalau menurut Kestner, bahwasanya proyek itu terdiri dari beberapa hal yang spesifik, kemudian kegiatannya itu untuk mencapai suatu tujuan, ya, di mana dia dibatasi oleh anggaran, waktu, dan sumber daya. Dari pengertian yang disebutkan oleh Kestner tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya karakteristik proyek itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kemudian dia mempunyai spesifikasi tertentu, waktu mulai dan waktu selesai, kemudian dana yang tertentu, kemudian penggunaan sumber daya. Nah, inilah 5 kesimpulan mengenai karakteristik proyek menurut Kestner.
Kemudian menurut Cleland and King dan Swelbe, proyek itu masing-masing memiliki tujuan, ya, pasti memiliki tujuan. Kemudian dia bersifat sementara, menghasilkan suatu produk, dan mempunyai kegiatan yang unik. Jadi kesimpulan dari Cleland and King beserta Swelbe, proyek itu bersifat sementara, memiliki tujuan, ya, menghasilkan suatu produk dan unik. Nah, dari beberapa ahli tadi bisa kita simpulkan bahwasanya karakteristik proyek itu pasti memiliki, yang pertama adalah tujuan, kemudian kompleksitas, keunikan, kemudian tidak permanen atau sementara, ketidakbiasaan, dan pasti ada siklus hidup. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa saja penjelasannya mengenai 5 atau 6 karakteristik pada proyek. Nah, untuk tujuan, maksudnya di sini proyek itu pasti memiliki tujuan akhir atau memiliki suatu hasil tertentu yang sesuai dengan keinginan dari owner atau pengguna jasa. Nah, untuk kompleksitas, penjelasannya adalah bahwasanya proyek biasanya melibatkan berbagai macam disiplin ilmu dan profesionalisme, sehingga dengan adanya kompleksitas ilmu tadi atau kompleks ilmu yang banyak tadi akan membuat proyek terselesaikan dengan baik atau dengan efektif, ya. Kemudian keunikan. Nah, maksudnya keunikan di sini adalah proyek itu adalah pekerjaan yang terjadi tidak pernah terulang, bersifat sementara, dan tidak mungkin persis sama. Oke. Sebenarnya penjelasan ini sudah ada di video minggu lalu. Jadi di sini saya hanya sekedar mengulang saja atau menjelaskan sekilas saja. Kemudian penjelasan mengenai tidak permanen, proyek itu tidak permanen, dikatakan tidak permanen karena dia bersifat sementara. Karena setelah tujuannya selesai atau tujuannya tercapai, pasti organisasi yang terbentuk di awal akan dibubarkan. Kemudian ketidakbiasaan, maksudnya adalah di proyek kita pasti akan menggunakan teknologi-teknologi baru, kemudian menggunakan elemen-elemen baru yang mendukung terjadinya atau terlaksananya proyek kita, dan pasti proyek itu berisiko. Jadi teknologi yang kita gunakan, elemen-elemen yang kita gunakan pasti akan menimbulkan risiko-risiko tertentu pada proyek yang akan kita kerjakan. Nah, yang terakhir adalah siklus hidup, di mana suatu proyek itu pasti akan mempunyai suatu siklus atau suatu fase atau suatu tahap untuk menyelesaikan kegiatannya demi mencapai suatu tujuan. Jadi fase atau tahap proyek itu banyak atau sesuai dengan kegiatannya, urutan kegiatannya. Misalnya adanya kegiatan pembersihan lapangan, kemudian berikutnya adalah tahapnya fondasi, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sesuai dengan urutan kegiatan proyek yang telah kita buat atau kita jadwalkan. Oke, mungkin video mengenai dasar manajemen proyek atau dasar manajemen konstruksi sampai di sini. Akan saya lanjutkan lagi minggu depan materinya. Tapi setelah video ini akan saya kembali melanjutkan video yang minggu lalu mengenai proses perkembangan proyek dari awal hingga akhir. Nah, kemarin kan sempat tuh sampai produk yang dihasilkan oleh
konsultan perencana. Jadi setelah ini akan saya berikan video kelanjutannya. Jadi tolong dibaca atau dipahami videonya dan dibaca isi materinya yang akan saya share nanti di Google Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.